Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi secara langsung meninjau kondisi jalan di Provinsi Jambi dan Sumatera Utara. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Presiden Jokowi mengharapkan semua pihak untuk menghormati proses hukum setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Presiden menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 15 Mei, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta menghadiri pelaksanaan pencanangan sensus pertanian tahun 2023. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menekankan tentang pentingnya data yang terkait dengan persoalan pertanian. Menurut Presiden, data yang akurat sangat diperlukan untuk memutuskan kebijakan yang tepat dalam sektor pertanian. Lebih lanjut, Presiden mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis. Maka sensus pertanian harus dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya di sektor pertanian. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menceritakan ketika dirinya terjun ke lapangan yang mendapatkan persoalan dari petani, seperti kebutuhan dan ketersediaan pupuk. Sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya kan lakukan sensus di situ. Karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya menyumbang 11,8% terhadap total PDB kita. Besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Karena apa? Perubahan iklim, karena perang. Sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan. Peran yang sangat strategis ke depan. Dan ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29% dari total angkatan kerja. Banyak sekali. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju menghadiri pelaksanaan pencanangan sensus pertanian tahun 2023 seperti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Pusat Statistik. Senin 15 Mei masih di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka itu membahas tentang perkembangan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono setelah mengikuti rapat kepada wartawan antara lain menjelaskan tentang perkembangan komitmen investasi di IKN. Kita ketahui bahwa sudah cukup banyak letter of interest yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN, jumlahnya per hari ini 209, dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36
sudah menandatangani apa yang disebut non-disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan, kemudian setelah itu mereka akan membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil. Pada kesempatan itu, Bambang Susantono menjelaskan pada bulan-bulan mendatang pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek swasta sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN. Pembangunan proyek swasta itu seperti fasilitas pendidikan. Senin 15 Mei, Presiden Jokowi menghadiri puncak penanaman mangrove nasional secara serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia tahun 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Presiden Jokowi antara lain minta kepada semua pihak untuk menjaga dan merawat hutan mangrove yang ada di Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki 3,3 juta hektar mangrove yang merupakan terluas di dunia. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan hutan mangrove penting untuk mengembalikan habitat alam maupun tumbuhan. Kita tahu kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang. Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang proteksi alam yang memang kita perlukan. Presiden Jokowi yang terjun langsung dalam penanaman mangrove itu didampingi sejumlah pihak seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, dan PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selasa 16 Mei, Presiden Jokowi menuju Provinsi Jambi untuk melakukan kunjungan kerja. Pada kunjungan kerja di Provinsi Jambi tersebut, Presiden Jokowi akan melakukan sejumlah kegiatan. Selasa 16 Mei dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi. Di pasar tersebut, Presiden melihat langsung aktivitas perdagangan setelah Lebaran. Kepada wartawan setelah melihat aktivitas di pasar itu, Presiden Jokowi menjelaskan harga komoditas pangan di pasar tersebut stabil, bahkan cenderung harga beberapa komoditas turun. Dan saya ingin memastikan bahwa harga-harga masih baik dan justru beberapa turun, hanya telur aja yang harganya sedikit naik. Penting karena apapun inflasi itu mempengaruhi daya beli rakyat, sehingga harus dipantau terus, harus dilihat terus. Dan saya sudah perintahkan kepada gubernur, pada wali kota untuk melihat terus harga-harga yang ada di pasar. Dan saya senang di Jambi inflasinya turun, artinya harga bisa dikendalikan turun. Ketika melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi itu, Presiden Jokowi juga menyapa warga masyarakat serta memberikan bantuan modal kerja kepada sejumlah pedagang pasar. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi SMKN 4 Kota Jambi. Presiden melihat langsung aktivitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah tersebut. Presiden pun pesan baju untuk dirinya saat meninjau kelas tata busana serta untuk mengirimkan ke Jakarta. Saya tadi terakhir pesan baju di sini. Saya tunggu nanti mungkin nggak tahu sebulan lagi jadi. Gemeteran, seneng banget Pak. Seneng banget Pak, setelah melihat, tidak menyangka melihat Pak Jokowi secara langsung. Pak Jokowi ingin membuat baju untuk kemeja untuk semua, untuk Pak Jokowi.
suruh kirim ke Istana Negara. Pada kunjungan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selasa 16 Mei dalam kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi melihat langsung kondisi sejumlah ruas jalan di provinsi tersebut. Presiden meninjau ruas jalan mulai dari ruas jalan Kota Jambi hingga di ruas jalan Kabupaten Muaro Jambi. Presiden Jokowi setelah meninjau ruas jalan kepada wartawan menjelaskan tentang kondisi ruas jalan baik jalan nasional, jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Presiden mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan sejumlah jalan yang rusak, terutama perbaikan jalan produksi dan logistik. Yang kalau kita lihat datanya, itu untuk jalan kabupaten ada 10.000 kilometer. Yang rusak kurang lebih 4.600. Hampir separuh yang rusak, jalan kabupaten kota. Kemudian jalan provinsi, ada 1.030 kilometer. Yang rusak 250 kilometer, 25%, seperempatnya. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 130. Ini yang kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Presiden Jokowi saat mengecek kondisi jalan di Provinsi Jambi menggunakan kendaraan kepresidenan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Presiden saat meninjau ruas jalan di provinsi tersebut. Selasa 16 Mei, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara setelah selesai melakukan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jambi. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Sultan Taha Jambi Selasa sore. Selasa 16 Mei di Kota Medan, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada Timnas Sepak Bola Indonesia U22 yang berhasil meraih medali emas pada SEA Games Kamboja tahun 2023. Presiden melihat kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia dalam SEA Games Kamboja, dirinya mengaku bahagia. Presiden menilai para pemain Indonesia tersebut bermain dengan mental juara. Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin ya, mental pemenang, mental juara itu mah kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk jadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan sejumlah pihak menonton jalannya pertandingan Timnas Indonesia U22 melawan Thailand di rumah dinas Wali Kota Medan. Rabu 17 Mei dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden meninjau langsung infrastruktur jalan di ruas Jalan Kunting Saga, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan dirinya melihat kondisi jalan nasional di kabupaten tersebut. Presiden Jokowi kembali menegaskan pemerintah pusat akan segera kembali memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak mulai bulan Juli tahun 2023. Lebih lanjut, Presiden mengatakan perbaikan itu akan dibagi dengan pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ruas jalan. Kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak
kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Jalan provinsi. Yang rusak kira-kira 340 km. Ini jalan provinsi. Dan jalan kabupaten, nah ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuan Batu Utara, di Labura. Ini ada 13 km, kemudian yang menuju ke Seledong, Tanjung Ledong, itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Selain meninjau ruas jalan, Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kabupaten Labuhan Batu Utara itu juga mengunjungi SMK Pertanian Pembangunan Negeri. Presiden menegaskan SMK menjadi kunci kemajuan negara. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jumat 19 Mei, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dan delegasi terbatas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, bertolak menuju Hiroshima, Jepang. Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Jepang untuk memenuhi undangan Presiden G7 pada KTT G7 dengan negara-negara mitra serta pertemuan G7 tahun 2023. Kepada wartawan sebelum lepas landas, Presiden mengatakan pada pertemuan KTT G7 akan dibahas berbagai persoalan global seperti masalah pangan, perubahan iklim, serta energi. Di dalam pertemuan G7 nantinya akan dibahas mengenai perubahan iklim, pangan, energi, dan yang lain-lainnya. Dan kita ingin berkontribusi di situ karena kita pernah diundang 2 kali di G7 sebelumnya dan sekarang di Jepang. Kita akan membawa suara dari Global South yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja, tapi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira ini. Melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, diantaranya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri, dan PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jumat 19 Mei sebelum menuju Hiroshima, Jepang menjawab pertanyaan wartawan tentang Menkominfo, Presiden mengatakan dirinya menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Penunjukan itu setelah Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka dan menahan Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan semua pihak harus menghormati proses hukum dalam kasus hukum yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam.
Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Sabtu 20 Mei dalam rangkaian kegiatan KTT G7 Hiroshima Jepang, Presiden Jokowi melakukan sejumlah rangkaian pertemuan dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi antara lain melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi antara lain menyampaikan peningkatan kemitraan agar lebih luas dan konkret antara Indonesia dengan Jepang. および日ASEAN友好協力50周年歴史的節目に大統領を広島にお迎えできましたと大変嬉しく思っています。Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, selamat datang di Hiroshima. Saya merasa berbahagia dapat menyambut Yang Mulia Bapak Presiden di Hiroshima pada tahun istimewa ini yang bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia serta peringatan 50 tahun persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepang. Yang Mulia Perdana Menteri Kishida, terima kasih atas undangannya di KTT G7. 岸田総理、今回は G7 サミットへのご招待で感謝申し上げます。 Jepang adalah mitra penting dan strategis bagi Indonesia dan saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan lebih konkret. インドネシアにとりまして非常に重要で Selain itu, Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut juga menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Hiroshima, Jepang dalam pertemuan G7 didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu juga didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Muhammad Rizyanto, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.